Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, tergantung kapan adik-adik mengakses video ini. Ya, ketemu lagi dengan saya, Sir Arfan, pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan di kelas 12 TKJ. Pada kelas 12 TKJ ini kita akan mulai mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan atau TLJ ini dengan fokus kita adalah bagaimana membuat suatu proses komunikasi data audio, data multimedia tepatnya, lewat jaringan yang tidak berbasis switch fisik, tapi kita akan menggunakan jaringan internet atau LAN. Nah, teknologi itu namanya VoIP. Apa itu VoIP? VoIP itu menurut Wikipedia itu kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Mungkin karena dulu VoIP itu hanya memuat suara. Jadi audio yang ditransmitkan lewat protokol internet atau aturan-aturan internet, jaringan internet. Tapi sekarang pada perkembangannya, VoIP ini bukan hanya bisa digunakan untuk mentransfer internet. Bisa juga teks, bisa juga video, pokoknya berbagai macam komponen multimedia lah. Jadi VoIP itu kalau menurut Wikipedia, Voice over, kepanjangan dari Voice over Internet Protocol, also called IP telephone atau biasa disebut telepon IP. Itu adalah a method and group of technology, sebuah metode dan sekelompok teknologi untuk menyampaikan suara, komunikasi lewat suara dan multimedia lewat protokol internet, jaringan internet. Jadi bukan hanya suara, multimedia. Buat protokol internet atau IP protokol, jaringan IP protokol seperti internet. Jadi bisa LAN juga bisa. Nah, terminologi dari internet telepon atau broadband telepon atau broadband phone service menurut Wikipedia merujuk ke provisioning of communication service. Jadi menampilkan pelayanan komunikasi berupa suara, fax, SMS, pesan bersuara lewat jaringan internet. Bukan hanya lewat PTSN, Public Switch Telephone Network. PTSN ini telepon switch yang biasa kita pakai di telepon Telkom begitu. Jadi ada switchnya. Nah, ini VoIP. Intinya adalah VoIP ini kita akan mentransmitkan produk multimedia, audio, video, teks, dan lain-lain lewat jaringan internet. Jaringan komputer, jaringan yang bisa dipakai di komputer. Bisa internet, bisa LAN, bisa WAN, dan seterusnya. Ke berbagai macam alat penerima multimedia. Jadi bisa komputer ke komputer, komputer ke HP, komputer ke tablet, komputer ke segala macam. Sebenarnya sih, kalau sekarang kita lihat, VoIP ini sudah bukan sesuatu yang unik. Ketika Anda menggunakan WhatsApp, nah sebenarnya Anda sudah menggunakan teknologi VoIP ini. Ketika Anda menggunakan Skype, maka Anda sudah menggunakan teknologi VoIP ini. Nah, sudah bukan sesuatu yang unik, sudah sesuatu yang umum. Sekarang malah kadang-kadang kita lebih senang nelpon lewat WhatsApp daripada lewat telepon switch yang biasa. Itu kira-kira. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana sebenarnya prinsip kerjanya. Nanti tujuannya adalah kita bisa membuat layanan VoIP kita sendiri. Jadi orang bikin WhatsApp sendiri, ya kira-kira seperti itulah. Kita bisa bikin layanan VoIP kita sendiri, bukan hanya lewat internet. Jadi mungkin untuk skala yang lebih kecil kita akan bikin layanan VoIP kita sendiri untuk sekolah. Itu tujuan pembelajaran dari TLJ pada kelas 12 TKJ sekarang ini. Nah, lanjut. Ini kira-kira struktur jaringan VoIP. Ini ada router. Ini VoIP router. Nanti dia bisa ke telepon biasa, bisa ke smartphone, bisa. Ini private network.
Private network ini bisa dalam bentuk jaringan internet atau jaringan yang lain, LAN, WAN, dan seterusnya. Ini yang akan ini struktur jaringan VoIP yang akan kita coba pada pembelajaran kelas 12 ini. Nanti alat-alatnya ada di lab. Kalau sudah ada kesempatan untuk praktek, kita akan praktek. Nah, ini cara kerja VoIP. Pada prinsipnya adalah VoIP itu teknologi untuk mentransmitkan multimedia lewat jaringan dengan kodek, namanya kodek. Merubah sinyal analog menjadi digital, sinyal digital menjadi analog, baru ditransmitkan lewat media, bisa lewat yang kabel atau nirkabel. Lalu si penerimanya itu juga merubah sinyal analog yang dia terima menjadi sinyal digital. Lalu dia bisa merubah data yang kita kirimkan itu. Nah, ini pada prinsipnya adalah, nah ini, saya bikin pointernya dulu. Mengubah suara kalau dulu ya, dari speaker komputer kalau dulu menjadi paket digital, kemudian dari PC diteruskan ke hub atau router atau modem, dikirimkan lewat jaringan internet dan akan diterima tempat jual melalui media yang sama. Sir, kenapa selalu bicara internet? Ya karena mungkin itu jaringan lebih luas, tapi kan pada dasarnya prinsipnya sama. Ketika dia menggunakan IP protokol, maka LAN, WAN pun bisa. Jaringan berbasis kabel atau tidak berbasis kabel pun bisa. Wi-Fi juga bisa. Nah, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Jadi nelpon lewat internet lah. Kayaknya sih tidak unik ya. Lewat WhatsApp juga kita bisa nelpon lewat internet. Memang kita nelpon lewat internet. Hanya pakai paket data, tidak pakai pulsa lagi. Nah, bentuk yang jadi penggambarannya gampang aja, bayangin aja WhatsApp, bayangin aja Skype, orang bisa berkomunikasi. Nah, sekarang mungkin kita yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita hanya jadi pengguna, tapi kita tidak tahu prinsip kerjanya. Sudah kita belajar VoIP, kita akan tahu bagaimana prinsip kerjanya pesan-pesan bersuara atau pesan-pesan multimedia itu. Nah, nanti tujuannya adalah kita bisa membuatnya, baik mungkin dalam skalanya skala lokal, jaringan lokal. Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Itu paling sederhana. Syarat-syarat dasar mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang tersambung ke internet, punya sound card, speaker, dan mikrofon. Ini kalau kita menggunakan jaringan internet. Jaringan data digital dengan gateway VoIP memungkinkan berhubungan dengan PABX atau PABX ini jaringan telepon analog biasa. Jadi kita bisa telepon lewat VoIP ini ke jaringan telepon analog biasa. Komunikasi antar komputer dengan pesawat di kantor adalah memungkinkan. Ini bahasa Wikipedia. Nah, ini tadi VoIP dulu, makanya namanya voice, karena dulu cuma memang suara saja. Kalau sekarang tidak hanya suara saja, bisa dalam bentuk tulisan dan bahkan bisa dalam bentuk video conference. Jadi semua produk multimedia, semua jenis multimedia, konten multimedia sekarang bisa dilakukan dengan VoIP ini. Itu kira-kira keluasaan VoIP sekarang. Keuntungan VoIP adalah dia lebih murah, mungkin lebih murah. Apalagi kalau misalkan jaringannya tidak menggunakan internet, hanya LAN atau WAN. Wah, dia lebih murah, tidak perlu pakai pulsa. Nah, ini peralatan VoIP. Untuk membuat sebuah teknologi VoIP, kita perlu beberapa hal. Antara lain, yang pertama kita perlu server VoIP, jelas itu. Server ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, pada semester ini kita akan coba menggunakan Trixbox. Dulu yang paling banyak digunakan orang adalah Asterix. Trixbox ini ada distribusi Linux yang gratis. Jadi dia software Trixbox, distribusi Linux yang gratis untuk menjadi server VoIP. Nanti pada praktek berikut kita akan coba pakai Trixbox ini.
Terus ini kalau misalnya kita berhubungan dengan kita perlu kodek, karena dasar standar sini ya. Kodek itu untuk merubah sinyal digital menjadi analog menjadi digital. Tapi rata-rata sekarang audionya sudah ada kodeknya sih. Terus switch. Nah, VoIP switch hampir sama dengan yang lain lah. Ini bisa hub, ada hub atau switch. Kayaknya tidak terlalu spesifik juga. Untuk VoIP bisa kita menggunakan switch yang lain untuk mengatur jalur komunikasi. Terus berbagai macam, ada macam-macam merek router juga bisa kita gunakan sebagai switch ini, VoIP switch. Terus ada, tapi memang ada perusahaan-perusahaan tertentu yang bikin VoIP switch. Di sini ada mungkin ini VoIP switch. Terus kita perlu juga softphone. Softphone ini kalau misalkan ini software phone namanya, softphone. Jadi perangkat, kalau misalkan telepon antara komputer dengan komputer, nah kita pakai softphone itu. Bukan telepon biasa. Terus ada gini, kalau misalkan kita mau membuat jaringan antara protokol H32, H323 ini protokol yang jalan di komputer. Dan bukan H323, misalkan telepon biasa atau berbasis public switch telephone network, maka kita perlu ini VoIP gateway namanya. Karena kita menggabungkan antara dua jaringan yang berbeda. Ada jaringan yang dengan protokol H323 untuk komputer, dan ada yang bukan H323 untuk PTSN, Public Switch Telephone Network. Ini telepon biasa, telepon rumahan. Berikutnya, jadi itu peralatan yang dipakai, standar peralatan untuk VoIP lah. Nah, ini tugas 1. Sudah mendengar penjelasan tadi, silakan cari di internet, buat resume tentang perkembangan teknologi VoIP ini. Karena teknologi VoIP ini sudah lama dan cepat sekali perkembangannya. Sekarang malah kayaknya sudah bukan sesuatu yang aneh lagi. Cuman entah kenapa masih jadi pelajaran. Kayaknya bagus juga sih kalau bukan sesuatu yang aneh. Kalau dulu mungkin VoIP ini masih sesuatu yang dianggap wah gitu. Kalau sekarang wah, orang bisa WhatsAppan, bisa Skypean dengan mudah. Nah, buat resume tentang perkembangan teknologi VoIP ini. Jadi silakan dibuat resume tentang perkembangan teknologi VoIP ini dan kirimkan ke email ini. Jadi dikirimkan ke email ya tugasnya. Ini tugas untuk minggu ini. Nanti pada pertemuan berikut saya akan evaluasi tentang ini, tugas-tugas yang masuk. Silakan baca-baca tentang perkembangan teknologi VoIP ini dan buat resumenya. Resumenya tidak terlalu banyak lah. 1 lembar, ketikan A4, kirimkan ke email saya. Oke, saya kira begitu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi pada kesempatan berikut.